Abul Hasan Al-Mawardi juga pernah berkata, barangkali ada orang yang enggan menuntut ilmu karena usianya sudah lanjut. Jadi kadang orang mau menuntut ilmu itu gengsi. Wah, mosok sik mulang sih nom. Nah, padahal kita tidak perlu gengsi meskipun yang ngajari masih muda, atau merasa malu untuk menuntutnya ketika sudah tua karena waktu muda tidak menuntut ilmu. Saya kemarin sempat kaget ketika ada penelitian, ini tahun 2018, data tahun 2018, bahwa 53% umat Islam di Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. 53%, ya, tahun 2018. Tidak tahu tahun sekarang tambah apa kurang. Ya, itu data sensus beberapa tahun yang lalu. Jadi waktu ada sensus itu ternyata salah satu publikasinya adalah 53% penduduk Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran, yang umat Islam itu tidak bisa membaca Al-Quran. Itu dari pengakuan, ya, tidak dites. Kalau dites mungkin lebih banyak lagi. Kan ditanya kan, ketika melakukan petugas survei itu, bisa baca Quran? Bisa. Tulis bisa. Dites enggak? Tidak. Kalau dites mungkin angkanya lebih tinggi lagi, karena hanya sebatas pengakuan. Bisa Inggris, Arab, Indonesia gitu kan, tidak dites, hanya sebatas pengakuan. Tetapi dari survei itu kita peroleh angka bahwa masih banyak di negeri kita yang masa kecilnya tidak belajar Al-Quran. Maka sangat bagus kalau tumbuh rumah-rumah Quran atau TPA untuk ngajari Al-Quran. Yang disasar jangan hanya anak-anak, karena masih banyak ya orang-orang dewasa, orang-orang lansia yang belum bisa membaca Al-Quran. Itu kalau bisa kita asumsikan pukul rata, kalau satu kampung itu penduduknya ada 1000, maka ada 500 orang yang bisa kita ajarkan Al-Quran. Jadi masih banyak itu. Ya, masih banyak untuk bisa diajari Al-Quran. Baik. Jadi kadang-kadang malu untuk menuntut ilmu ketika sudah tua, sehingga banyak menyia-nyiakan waktu, maka berlarut-larut dalam kebodohan. Maksudnya bodoh dalam ilmu agama. Bisa jadi ilmu yang lain sangat pinter, tapi di sini yang kita maksud adalah dalam ilmu agama, sehingga akhirnya rela menerima kebodohannya sebagai ciri khasnya. Sehingga nerimo ing pantum, pasrah, wis aku ngene wae, ora popo, wis tuwa. Baik, padahal belajar itu tidak hanya saat masih muda. Diajarkan di dalam agama kita minal mahdi ilal lahdi, dari boyan sang ibu sampai nanti meninggal dunia, hendaknya tetap dan terus belajar. Dan itu tadi merupakan tipu daya syaitan. Pikiran nerimo untuk tidak belajar tadi tipu daya syaitan. Nah, wis aku nerimo wae wis kebacut dadi wong tuwa. Sing penting anak putuku ora. Nah, memang ada nilai positifnya. Sing penting anak putuku ora. Dia masih punya harapan anak cucunya belajar. Itu bagus. Tapi di sisi lain syubhatnya adalah saya sudah tua, saya tidak perlu belajar. Itu syubhat. Nah, maka meskipun sudah tua, tetap ada anjuran untuk belajar. Tidak serta-merta kalau tua terus tidak belajar. Baik. Karena itu jika ilmu menjadi sebuah keutamaan, maka orang-orang yang berusia lanjut pun tetap harus mencintai menuntut ilmu dan berusaha untuk menuntut ilmu, dan tidak perlu canggung untuk memulai belajar. Biarkan pepatah mengatakan kebo nyusu gudel. Kalau tempat kita kan gitu pepatahnya, kebo nyusu gudel. Ini bukan makna sebenarnya ya,
Jangan tersinggung, nanti kalau tersinggung repot nih. Ini pepatah sudah lama sekali, bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan, bukan, tapi ini pepatah. Apa maksud kebo nyusu gudel? Orang tua belajar kepada yang muda. Tidak apa-apa, alhamdulillah ada yang muda yang mau mengajarkan. Maka ada pepatah pula yang disebutkan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali, bahwa kita mati dalam keadaan menuntut ilmu itu lebih baik daripada hidup dengan dikuasai kebodohan. Jadi kita mati dalam keadaan menuntut ilmu itu lebih baik daripada hidup dengan dikuasai kebodohan.